Wong lanang ki rasah wedi ireng, dikai balung sing gedhe dikon nyambut gawe sing mempeng. Merga wong lanang kuwi nyukupi ora jaluk cukup, ngiyupi ora nunut ngiyup. Rasah kawatir yen lanangan murang ganteng, ning kawatira yen lananganmu ora iso kerja. Uripmu bakal sengsara yen duwe lanangan sing senengane dandan ning ora berpenghasilan. Wes. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kali ya hari ini. Karena gue lagi bersama para pendiri dari KCI Jakarta Utara beserta Ketua Chapter dari KCI Jakarta Utara. Untuk tema kali ini sih gue pengen buat sebuah hal yang berkesan lah buat KCI Jakarta Utara. Gue menghadiri mereka orang untuk Q&A bersama dalam tema histori KCI Jakarta Utara. Sebelumnya gue mau perkenalkan diri dulu. Di samping gue ada Ketua Chapter dari KCI Jakarta Utara, Om Adi, dan sebelahnya ada Ketua Wilayah sekaligus pendiri dari KCI Jakarta Utara, Om Abi. Sip. Emang begitu. Oke guys, untuk selanjutnya dalam Q&A ini sedikit bercerita tentang histori awal mula dari KCI Jakarta Utara itu terbentuk seperti apa dan bagaimana perkembangannya dan sampai saat ini. Dari siapa? Ntar dulu, tenang aja. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang dituju untuk kalian berdua, gitu kan? Jadi mana ya pertanyaannya, bentar ya. Poinnya Bor, buat Q&A hari ini gue pengen tahu seberapa apa sih arti dari komunitas CBR Indonesia dan sejarahnya berdiri KCI Jakarta Utara itu bagaimana gitu kan. Untuk pertanyaan kali ini mungkin gue bakal jawab ke siapa ya? Enaknya ke siapa ya? Mungkin ke Adi dulu. Om Abi dulu aja lah, selaku pendiri sekaligus ketua wilayah dari KCI Jakarta Utara. Oke, waktu dan tempat. Apa tadi pertanyaannya? Dipersilakan. Ada dari komunitas. Iya, jadi gini loh, nih diulangin lagi ya. Sebenarnya apa sih arti dari komunitas CBR Indonesia dan sejarah berdiri KCI Jakarta Utara itu sebenarnya apa sih artinya? Oh, untuk komunitas sendiri mungkin garis besarnya itu lebih kepada perkumpulan atau organisasi di mana kita punya wadah untuk hobi yang sama atau mungkin punya tujuan bersama gitu. Jadi mungkin kenapa kita masuk di KCI Ya, KCI. terutama komunitas CBR Indonesia itu juga berawal itu dari postingan di sosial media, terus tiba-tiba ada tuh yang japri mau gabung gak Om gitu kan. Nah karena penasaran kan, apalagi nih buat kalian itu yang kurang ibaratnya kurang pergaulan atau mungkin kurang pengetahuan atau mungkin kurang untuk mengeksplor diri kalian. Nah, bisa nih masuk ke komunitas karena di sini tempat kalian untuk sharing pengetahuan, sharing ilmu, sharing apapun yang mungkin kalian itu nggak tahu gitu. Dan alhamdulillah bisa masuk ke KCI ini luar biasa banget gitu karena diisi sama orang-orang yang bener-bener tahu bener-bener, apalagi dulu yang mimpin Jakarta itu dulu bener-bener orangnya bisa jadi panutan ya, itu namanya Om Tio. Dan dia dulu pernah jadi ketua KCI Jakarta dan naik jadi ketua umum 2019 sampai 2021. Itu luar biasa dengan masalah pengetahuan, makanya kenapa bisa bertahan dari sini nih. Tadinya saya nggak tahu apa tentang motor jadi tahu, tadinya yang nggak punya teman banyak jadi punya, tadinya nggak punya saudara jauh jadi punya, jadinya jadi banyak
ya positifnya jadi banyak teman, jadi banyak relasi. Jadi untuk positif negatifnya mah lebih banyak positifnya sih menurut saya. Jadi sekiranya kita emang kurang wawasan atau mungkin kurang pengetahuan tentang motor ataupun tentang apapun itu, di sini nih tempatnya komunitas. Yang penting kalau komunitas itu tergantung dari feel-nya kalian tuh mau kemana nih, mau ke komunitas sosial kah atau komunitas yang lain kah. Yang penting dari hobi dulu. Nah, sedangkan kan di sini hobi kita tuh Mengendarai kebetulan sepeda motor ya. sepeda motor, terutama brandnya itu CBR ya, dari CBR, Honda ya. Jadi Honda. dari Honda, jadinya wajar kalau kita harus menggunakan motor CBR. Dan kenapa Om kok nggak bisa gabung motor yang lain? Karena emang namanya aja udah komunitas CBR Indonesia. Berarti emang wajibkan untuk menggunakan motor CBR. Nah, di sini jadinya kita punya tujuan bersama, hobi dan bersama, dan alhamdulillah di KCI, terutama KCI Jakarta ya, itu dia punya yang namanya visi dan misi nih. Jadinya itu yang membuat kita jadinya tuh jadi langgeng gitu, jadi lama. Jadi aman. Karena kata orang bilang namanya perkumpulan itu pasti ada masanya ya. Benar. Padahal gini, terbaik lagi nih, masanya itu kalau kita nggak punya tujuan bersama, anggaplah kita punya keluarga atau mungkin suami istri. Kalau suami istri itu nggak punya tujuan, ujung-ujungnya jadi cerai, ujung-ujungnya jadi pisah. Tapi kalau kita punya tujuan dan visi yang sama, itu otomatis kita bakal tahu nih ke depannya kita mau ngapain nih, apa yang mesti kita lakukan gitu. Jadinya ada regenerasi berikutnya, atau mungkin ada cara-cara untuk bagaimana komunitas ini bakal terus berjalan walaupun kitanya udah nggak ada gitu. Karena biasanya kalau misalnya punya visi dan misi, yang bikin kita ada masa itu satu, kalau nggak umur, kalau nggak kita udah tua, atau mungkin kalau nggak kita udah pindah dinas keluar kota yang notabene, jadi kita udah nggak mungkin bisa stay di Jakarta gitu. Jadi, nah itu mungkin bukan suatu halangan kita untuk tetap silaturahmi ataupun komunikasi. Karena di KCI Jakarta ini, terutama di utara ya, jadi kita ini bisa jadi wadah untuk komunikasi. Jadi kalian nih, untuk kalian yang udah gabung nih, misalnya di KCI Jakarta, terutama yang ini KCI Jakarta, jadi nggak usah takut untuk ketika udah masuk pakai CBR tiba-tiba amit-amit ya CBR-nya nggak ada, atau mungkin hilang karena faktor ekonomi CBR-nya mesti dijual. Itu bukan berarti kita langsung ngeluarin secara sepihak. Kita punya toleransi kok untuk tetap berkomunikasi, untuk tetap bersilaturahmi, dan dia tetap bisa menjadi member KCI Jakarta. Nah, di sini kenapa dulu ada Jakarta Utara, ada 5 chapter nih. Nah, itu loh yang jadi pertanyaan. Gimana dulu, ceritanya, Om? Dulu tuh pertama saya masuk itu dulu nggak ada yang namanya KCI 5 chapter. Dulu adanya Jakarta doang. Dan dulu home base kita ada di Cipinang, Jakarta Timur. Lantas ceritanya Om, untuk apa, biar ibaratnya mental satu-satu dibagi itu gimana Om? Jadi gini, kenapa dibagi? Mungkin dulu visi dan misinya itu di Jakarta itu alhamdulillah yang daftar jadi KCI Jakarta itu alhamdulillah ya banyak banget gitu. Luar biasa. Jadi ya. luar biasa. Jadi tuh antusiasnya dari mereka alhamdulillah dulu minatnya itu banyak. Jadi kita tempat itu nggak bisa nampung seluruh Jakarta, apalagi mungkin patokan undalannya satu, ada yang di Jaksel, ada yang di Jakbar, ada yang di ujung Jakbar, ada yang di ujung Jaksel, ada yang di ujung Jakut, kan itu kan lumayan ke Cipinang. Nah, akhirnya kita punya lagi nge-upgrade suatu visi dan misi, yaitu dengan membagi 5 chapter. Biar apa? Jadi yang masuk KCI Jakarta itu satu, dia nggak ada kendala untuk jauh nih, jadi minimal kita punya home base di setiap Jakarta gitu. Dan alhamdulillah kita ngediriin Jakarta Utara, kita ada tujuan positifnya, jadi nggak hanya sekedar untuk ngumpul, Nongkrong biasa gitu ya, Om, ya. ngopi doang, gabut segala macam. Jadi di sini kita punya home base nih, Jakarta Utara. Dulu home base kita emang di Victory Futsal, tapi akhirnya kita pindah ke mini soccer, dan alhamdulillah itu udah dapat izin segala macamnya. Jadi kita bikin kenyamanan lah buat yang ngumpul untuk di Jakarta Utara sendiri. Dan sekarang emang yang mimpin itu sekarang ada di Om Adi. Mungkin selebihnya Om Adi bisa jelaskan gitu, maksudnya Jakarta Utara yang sekarang, karena alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Karena gini, kalau untuk komunitas itu kita harus mewajibkan itu 3M. Apa itu? Jadi mempertahankan, mengembangkan, dan membesarkan. Jadi jangan hanya kepakut kalian tuh ngediriin komunitas tapi nggak ada visi dan misinya, ya ujung-ujungnya pasti bubar.
karena nggak ada tujuannya, satu nggak ada visi dan misinya. Jadi kalau nggak ada cuman sekedar nongkrong ngopi, udah yang penting gue mau ngumpul nih, yang penting gue mau, udah yang penting gue punya komunitas, atau tapi kalian nggak ngaku nih, atau mungkin udah agendanya dari komunitas kegiatan itu apa, ya kan? leadingnya cuma sekedar touring gabut atau mungkin apapun, Nongkrong. ujung-ujungnya pasti bisa bosan sendiri. karena itu jatuhnya monoton. Karena gini, biasanya kalau untuk toko band itu harus ada pemanisnya, entah ada kegiatan baksos, entah mungkin ada kegiatan olahraganya, atau mungkin ada yang namanya kegiatan yang bersifat silaturahmi. Jadi kayak silaturahmi sowan ke klub-klub lain. Jadi buat nambah hubungan antara komunitas itu jadi baik, atau mungkin jadi kitanya jadi saling kenal gitu di jalan. Karena kita jangan hanya mengandalkan komunitas yang ada di kita sendiri, tapi kita juga harus mengenal. Jadi karena gini, ketika nanti ada kopi di jalan, kita nggak bisa mematok, ibaratnya contoh nih KCI Jakarta Utara punya member banyak, tapi kita nggak bisa matokin mereka. Bisa jadi yang nolongin kita itu bisa dari luar KCI Jakarta Utara. Jadi makanya kita butuh yang namanya silaturahmi. Dan ingat, di komunitas itu jangan pernah sombong. Satu, jangan pernah ngerasa diri kalian itu paling wah ya, ibaratnya. Tetap rendah hati itu perlu, rendah diri itu perlu, karena gimana pun kalau kitanya tinggi hati, orang bakal nilai kita tuh jadi tidak baik. Dan itu membuat kita jadinya merasa dijauhin, atau mungkin jadi bahan omongan. Oh iya tuh, komunitasnya sombong tuh. Ya kan gak enak kan kalau histori kalian tuh begitu. Coba kalau komunitasnya baik, otomatis kita pun bakal dinilai baik di mata orang-orang banyak. Jadi ketika mereka gabut, udah gue main ke Jakarta Utara aja, kayaknya orangnya asik-asik gitu kan. Kayak juga orangnya welcome, kayaknya juga positif gitu. Kayak orangnya seru gitu. Jadinya orang jadi banyak pengen datang ke kita gitu buat silaturahmi. Kalau misalnya kalian yang nggak ada ibaratnya positif, aura positifnya, otomatis orang jadi malas. Gini, inget ya, di komunitas itu jangan ngandelin kalian itu terlalu berpaku, inilah kita gitu loh, terserah lu mau suka nggak suka. Nggak bisa begitu bos. Kita tuh di sini harus bisa menghargain pola pikir orang masing-masing orang, karena semakin banyak orang, semakin banyak kepala, semakin banyak pikiran. Jadi nggak boleh kalian tuh berpaku kepada pemikiran kalian aja yang bersifat, udahlah inilah gue gitu, inilah kita gitu. Lu nggak suka ya terserah gitu, ya nggak bisa. Harus masing-masing itu apa namanya, dikumpulin, di apa sih namanya kalau kita ngomongin bareng-bareng, diomongin bareng-bareng ya. Jadinya bisa tahu nih maunya kita itu mau apa, jangan maunya kita sendiri gitu loh. Mungkin dari Pak Adi ada yang mau tambahin? Tambahin silakan Om Adi. Itu semua udah diwakili sama Abi ya. Nanti untuk saya tambahnya nanti aja. Oke. Oh ini untuk Ada tambahnya pertanyaan kita dari G ya. sapa dulu untuk di IG ya. Untuk yang baru pada gabung, ada Om Septi sama Opi sama Tante Eka. Halo. Tante. Terus semua ya. Itu siapa itu si Eka sama Opi? Sama Om Baim Motorsport. Coba Jadi, posisikannya di sini. Kalau buat teman-teman di sosmed IG, kalau memang ada yang mau bertanya tentang seputar KCI Jakarta Utara, monggo dipersilakan, atau seputar tentang KCI Jakarta ya monggo dipersilakan. Kita tampung dulu aja pertanyaannya, silakan nge-DM di sosmed IG KCI Jakarta Utara ya, Bor.